Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Kemarin sore saya ganti Pak Markus, Profesor Markus. Saya bicara sedikit tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dijelaskan manfaatnya, keutamaan Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar itu sendiri apa? Saya ceritakan oleh guru saya bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu malam di mana malaikat itu turun bersama para nabi dan para rasul. Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.313. 124.000 itu nabinya, Rasulnya itu ada 313. Semua itu yang diceritakan dalam Al-Quran ada 25 orang yang disahkan, didokumentasikan dalam Al-Quran itu ada 25 orang. Itulah bersama-sama dipimpin oleh Muhammad sebetulnya. Dipimpin oleh Muhammad. Itu mengadakan kongres besar. Setiap tahun, kalau NU, Muhammadiyah dan lain-lain muktamar. Para nabi, para rasul itu juga kongres. Dalam muktamar ada orang-orang sebagai perwakilan yang kongres, tapi juga ada penggembira. Begitu juga ketika Lailatul Qadar itu, kalau kita jadi penggembira, malam itu kita bangun beribadah. Malam itu lebih utama dari 1000 bulan. Hanya kisah-kisah seperti ini hilang sebetulnya. Sudah tidak banyak lagi orang bercerita, sama dengan agama ini sudah hilang. Agama ini banyak hilang sebetulnya. Syariahnya kelihatan masih ada, tetapi esensi agama itu sudah semakin hilang. Esensi agama sudah hilang. Agama sudah digunakan untuk berbagai kepentingan. Kepentingan mencari kekuasaan. Agama digunakan untuk mencari ekonomi. Agama digunakan untuk kebanggaan. Seolah-olah ngerti agama, tapi lalu kemudian perilakunya jauh dari agama. Karena memang agama ini sudah dibawa oleh Rasulullah itu. Rasulullah sudah meninggalkan kita ini 15 abad, 1500 tahun yang lalu itu, jadi sudah cukup lama. Biasanya yang lama itu lalu kemudian menjadi hilang. Itulah satu problem kita itu juga begitu. Tatkala kita mendengarkan misalnya berbagai macam jenis keterangan itu,
terangannya banyak, tapi yang diterangkan tidak jelas apa sebetulnya benda yang diterangkan itu. Padahal kata dan kalimat itu keterangan. Tapi seringkali tidak diketahui benda yang diterangkan. Menerangkan yang barang yang diterangkan tidak diketahui. Akhirnya lalu kemudian terjadi bentrok, berbeda pendapat, macam-macam itu karena hanya tahu keterangan tapi tidak tahu barang yang diterangkan itu. Barang yang diterangkan. Nah itu. Nah ini satu problem di kehidupan akhir zaman itu seperti itu. Kita ini bukan karena sulit mencari informasi, tapi terlalu banyak informasi juga menjadi susah. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita kalau belajar Quran itu mengenal ada ayat yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran. Yang pertama, tentu ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, dan seterusnya. Semua orang menjelaskan mana-mana bahwa ayat yang pertama kali turun itu ada surat Al-Alaq. Yang dimulai dengan bacalah. Kita disuruh membaca yang ayat yang pertama kali suruh membaca. Membaca apa di situ tidak dijelaskan. Membaca apa? Ya tentu memang orang biasanya menjelaskan itu membaca jagat raya ini. Agar orang punya ilmu pengetahuan luas. Tapi ternyata juga belum tentu ya. Orang yang pengetahuannya luas itu lalu kemudian menggunakan imannya. Imannya itu sudah ada sebetulnya. Iman itu di dalam dada itu sudah ada. Itu yang saya katakan ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu sudah ada. Hanya iman ini tidak digunakan. Tidak menggunakan sifat iman. Tidak menggunakan sifat iman. Tidak bersifat. Kita orang Jawa seharusnya bersifat Jawa. Sifatnya menggunakan sifat-sifat orang Jawa. Kita orang Indonesia punya Pancasila, seharusnya menggunakan sifat Pancasila, hingga disebut Pancasilais. Kita punya iman, ada iman di dalam dada, seharusnya menggunakan sifat-sifat keimanan kita ini. Sehingga iman kita itu semakin tebal. Tapi seringkali tidak digunakan. Tidak digunakan. Nah, karena itu kita gambarkan orang yang berilmu pengetahuan pasti menggunakan sifat-sifat keimanan, ternyata juga belum tentu. Banyak ilmuwan yang sudah bisa menjelajah bumi ini, sudah bisa menaklukkan jarak yang jauh menjadi dekat. Sesuatu yang sulit menjadi mudah, tetapi juga belum tentu iman. Karena itu lalu sesungguhnya yang harus dibaca itu mulai dari diri sendiri, itu lalu kemudian juga jagat raya ini. Diri sendiri ini perlu dibaca siapa kita ini siapa, yang zahir, yang batin. Yang zahir juga susah, harus ada ilmunya itu. Yang batin, kalau yang zahir itu bisa lewat alat. Sebetulnya tulang kita seperti apa, daging kita seperti apa, urat-urat kita seperti apa. Yang zahir itu bisa, tapi yang batin ini tidak bisa. Yang batin ini tidak bisa. Aku ini siapa, saya ini siapa, itu tidak bisa. Itu harus
keterangan itu harus dari wahyu, keterangan itu harus dari Al-Quran. Nah, itu. Makanya kita juga disuruh oleh Allah lewat Al-Quran itu untuk memahami diri kita ini siapa. Diri kita ini siapa. Dari mana, sedang di mana, akan kemana. Saya ketika satu saat dulu pergi ke Rusia itu, Kurcop, ketika ketemu sama Presiden Soekarno itu, menjadi sadar, dia tahu banyak hal. Dia bisa membangun kota, membangun teknologi, sains teknologi, membangun kampus, perguruan tinggi, membuat tata kota, transportasi, peralatan perang luar biasa. Tapi ternyata disebut oleh Soekarno, engkau tahu segala hal, tapi ternyata engkau tidak tahu tentang dirimu sendiri. Kamu itu dari mana, sedang di mana, akan kemana. Waktu itu disebutkan bahwa kalau hal-hal yang bersifat luar, Anda bisa mengkaji, riset lewat laboratorium. Tapi ketika Anda ingin tahu diri Anda sendiri tidak bisa. Tentang diri kita sendiri ini tidak bisa diriset, tidak bisa diteliti. Itu adalah pengkabaran lewat kitab suci. Ada kitab suci Taurat, kitab suci Injil, kitab suci Zabur, kitab suci Al-Quran. Anda tidak tahu Quran, tidak tahu Zabur, tidak tahu Taurat, tidak tahu Injil. Maka kapanpun Anda tidak akan bisa sebetulnya mengenali dirimu sendiri itu siapa. Saya Muslim, saya dapat informasi tentang diri saya ini. Saya ini siapa? Saya menjadi tahu sedikit karena saya membaca Quran. Anda tidak baca Taurat, tidak baca Zabur, tidak baca Injil, tidak akan baca Quran, maka kamu tidak akan tahu siapa sebetulnya rahasia dirimu sendiri. Akhirnya lalu Kurcop setuju itu, merasakan itu. Akhirnya di kota Saint Petersburg, ada bangunan tua disuruh bongkar. Bangunan tua itu disuruh bongkar di pinggir jalan. Lalu kemudian di bekas bangunan tua itu disuruh bangun masjid. Masjidnya besar, arsitektur Turki yang sampai sekarang masih ada. Masjid itu dinamai Masjid Biru atau Masjid Insinyur Soekarno. Karena dia tahu tentang diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Baca termasuk membaca diri. Orang yang paling tidak bagus itu adalah orang yang tidak tahu diri. Lalu kemudian wahyu yang turun berikutnya itu dikenal dengan surat, ada pada surat Al-Mudassir, yang artinya adalah orang-orang yang berselimut. Orang-orang yang berselimut, yang pertama kali itu tadi bacalah. Yang kedua itu ya ayyuhal mudassir, orang-orang yang berselimut, orang-orang yang berselimut, disapa sebagai orang yang berselimut, orang yang kemulan. Orang yang kemulan itu kan orang yang tidak aktif, tidak mau bergerak, itu kan orang yang tidur, istirahat. Baik tubuhnya maupun pikirannya, perasaannya, orang tidur itu pasif, tidak bergerak itu kan. Disapa orang berselimut. Berselimut itu bisa berselimut dahir, ya selimut yang sungguh. Tapi sebetulnya banyak sekali ya makna selimut itu. Orang itu
Orang berselimut tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena diselimuti oleh pengetahuan-pengetahuan yang tidak kurang tepat. Diselimuti oleh budaya, kultur oleh budaya. Diselimuti oleh keterbatasan pengetahuan. Diselimuti oleh pengalaman yang terbatas. Diselimuti oleh kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang menjadikan orang tidak bisa keluar dari kebiasaan. Orang yang pengetahuan, pengalaman terbatas maka tidak bisa bergerak. Orang yang secara peluang-peluang ekonomi dan juga yang lain maka menjadi berselimut. Maka setelah membaca, ya ayyuhal mudassir, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang diem, orang-orang yang diliputi oleh suasana yang serba membatasi dirinya, itu kan. Qum fa'anzir, maka bangunlah dan berilah peringatan. Jadi kita ini bisa jadi sekarang ini juga kita masih terbelenggu, kita masih terbatas, pengetahuan dan pengalaman kita terbatas menjadi berselimut, kita bisa berselimut. Nah ini diingatkan oleh agama kita ini, bukan bapak-bapak sekalian. Maka kalau saya memahami kenapa disebut mudatsir, ya agar kita ini sadar. Setelah kita disuruh membaca, maka dengan membaca itu akan sadar. Sadar tentang dirinya sendiri, bahwa dia bisa bergerak di dunia ini, bisa berprestasi. Berprestasi apa saja. Maka lalu kemudian qum fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan itu kan. Wa rabbaka fakabir, dan agungkanlah Tuhanmu. Jadi sudah awal-awal sudah dikenalkan tentang ketuhanan. Siapa yang menciptakan kita ini. Tidak dibiarkan, tetapi agungkanlah, sembahlah. Kenali dan sembahlah siapa sih Tuhan kita ini. Kita ini kok ada. Kita ini kok lalu. Tentang diri kita, tentang Rasul, tentang Allah, tentang Baitullah, kita ini tidak tahu, kita ini gelap. Kita ini gelap, orang tidak tahu diri, orang tidak tahu Rasul, orang tidak tahu Baitullah, tentu juga tidak kenal Allah, tidak kenal Allah. Maka warabbaka fakabir, warabbaka fakir, wasyabaka fatohir. Baju-bajumu itu, pakaianmu itu, sucikanlah. Itu sucikanlah pakaianmu itu. Coba kita bayangkan ibu bapak sekalian. Kita bisa membayangkan. Kita ini dalam keadaan tidak tahu. Maka ketika awal saya mesti yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Saya katakan yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Ruh kita ini gelap, tidak tahu apa-apa. Ruh kita ini gelap, tidak tahu apa-apa. Gelap karena berada di dalam tubuh ibu. Gelap karena kita tidak mengerti kita ini kok lalu ada itu dari mana. Akan kemana, sedang di mana, akan di mana kita tidak tahu, kita gelap. Tatkala kita lalu kita bisa berpikir juga masih gelap pula. Masih gelap pula, kita digelapkan oleh suasana kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik dan seterusnya gelap. Ruh kita ini gelap, itu tidak bisa, tidak tahu. Maka lalu kemudian yang memberitahu itu adalah Rasul sebetulnya kalau dari sisi ruhani kita itu. Maka berkali-kali saya katakan di surat Jum'ah yang Pak Markus juga sering baca, Mas Robi, Mas
Haryanto pernah baca huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi. Aku telah bangkitkan seorang rasul, itu yang bertugas itu untuk membacakan ayat-ayat yang ada, tanda-tanda yang ada pada diri kita, yang ada di jagat raya ini, tanda-tanda itu. Wa yuzakkihim, yang mensucikan itu adalah Rasul. Maka lalu kemudian kita datang kepada Rasul. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajari kitab, catatan-catatan yang ada di dalam dada ini. Wal hikmah, itu yang ngajari adalah Rasul, itu yang ngajari itu adalah Rasul itu. Jadi yang lakukan seperti itulah. Bagaimana agar kita ini bisa, itu harus dekat. Nah, kita harus dekat dengan Rasulullah, kita harus bersolawat, kita harus sholat. Kegiatan ini sesungguhnya adalah, maka lalu kemudian juga wasyabaka fatohir, disebut di sini pakaianmu, hendaklah pakaianmu dibersihkan. Nah ini kalau kita maknai secara luas, bahwa tatkala kita ini mau berjuang apa saja untuk kebaikan, ini memang harus bersih, harus suci. Kita mau sholat saja harus berwudu. Kita mau sholat saja itu kita berwudu. Gagal di dalam bagaimana membersihkan diri kita, itu sebetulnya akan gagal semuanya itu. Bangsa Indonesia kalau kita pikir lebih luas, bangsa Indonesia itu kan mau membangun. Ya. Mereka telah sadar, bangsa ini telah sadar, bangsa ini telah telah ingin bangkit, ya, lakukan pembangunan. Tapi ternyata gagalnya itu di wasyabaka fatohir. Warujuk safahjur, dan tinggalkanlah segala yang keji itu, segala perbuatan yang jahat itu. Wasyabaka fatohir, warujuk safahjur, tinggalkanlah angkara murka. Indonesia ini ingin maju, ingin menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Tapi lalu gagal di sini sebetulnya. Kita lalu tidak bisa membersihkan pakaian kita di mana-mana sepanjang tahun, sepanjang periode, ada korupsi, ada kolusi, ada nepotisme, ada konflik, ada sakwasangka, ada fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan. Ini sebetulnya yang menjadikan bangsa ini tidak. Mungkin kalau kita tarik ke keluarga yang kecil juga begitu, di keluarga kecil ini, tatkala kita ingin sukses, maka caranya ya membersihkan. Wasyabaka fatohir warujsa fahjur itu. Ini yang berat sebetulnya, berat. Warujsa fahjur, tinggalkanlah angkara murka, bersihkanlah hatimu, bersihkanlah identitasmu itu. Jangan disebut kamu itu sebagai seorang yang tidak jujur, jangan disebut kamu itu suka nipu, jangan sampai kamu itu disebut sebagai orang bakhil, jangan disebut kamu itu orang yang suka tengkar, jangan disebut kamu itu orang, sebutan-sebutan yang kurang bagus. Itu hendaknya ditinggalkan. Nah ini perintah Quran itu seperti itu. Sebab kalau kita ini sudah disebut tidak jujur, coba. Makanya saya bilang, waktu saya masih memimpin itu selalu saya katakan berulang-ulang kepada anak buah saya katakan bahwa kalau hanya sekedar fasilitas ini kurang, apalagi juga hilang,
mobilnya hilang, lalu kemudian tidak apa-apa sebetulnya. Asalkan kepercayaan itu tidak hilang. Kita ke rumah terbakar, mobil dicuri orang, baju-baju tabungan semua hilang. Saya masih berani hidup, tak bilang. Asalkan saya masih bisa dipercaya. Tapi sebaliknya, rumah saya masih utuh, tabungan banyak, mobil masih ada, macam-macam ada. Tapi kalau saya sudah mendapatkan identitas tidak bisa dipercaya, maka saya tidak berani hidup, saya bilang. Itulah identitas diri ini yang harus dijaga. Dan untuk menjaga ini memang berat, karena yang menjaga itu adalah diri kita sendiri. Wasyabaka fatohir warujsa fahjur wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, janganlah kita ini tatkala memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Nah, ini sebetulnya ayat-ayat, beberapa ayat yang kedua itu adalah ayat bagaimana setelah kita diajarin Ibu dan Bapak sekalian. Yang tadi kalau saya ulang, saya katakan kita disuruh membaca. Kita disuruh membaca kanan kiri, membaca kanan kiri, termasuk juga yang lebih penting adalah membaca diri kita sendiri. Kita tahu kita ini siapa, kita datang dari mana, dan kita sedang di mana, kemudian kita akan kemana. Itu sederhana memang, pertanyaan-pertanyaan ini sederhana. Tapi kalau saya katakan, cerita saya tadi, Kurchov saja Presiden Rusia tidak tahu. Baru tahu kemudian setelah ada dialog dengan Presiden Soekarno itu yang saya katakan tadi. Akhirnya dengan kesadaran itu dia, walaupun negara itu negara komunis, lalu membuat masjid desain Petrobrod, yang saya pernah datang beberapa kali ke sana itu. Nah, itu kesadaran. Kita juga begitu. Kita juga begitu, harus ada kesadaran kita ini siapa. Kita telah baca diri kita menjadi sadar, dan ketika sadar, sampai lalu kemudian disapa oleh Allah, ya ayyuhal mudassir, orang-orang yang berselimut. Mungkin kita juga masih berselimut, kita ini. Masih berselimut, masih belum terbuka. Kita hanya memahami dari satu sisi, tidak bisa, tidak ada kemauan untuk menoleh yang lain, gitu kan. Menoleh yang lain, tapi itu memang berat, itu memang berat, apalagi persoalan agama. Persoalan agama ini memang beda seperti pengetahuan. Kalau saya di kampus, Pak Markus itu dari kampus. Kalau ada hasil penelitian misalnya tentang pertanian, bahwa dengan pupuk ini maka hasilnya akan berlipat ganda. Ada penelitian bahwa dengan hasil ini maka makanan ini maka ternak kita menjadi cepat gemuk. Ada berita seperti ini. Orang akan datang itu ke sini, ada orang akan datang mengejar hasil penelitian ini. Agar dia sendiri akan melaksanakan dan mendapatkan untung dari hasil penelitian ini. Kalau ada buku baru yang disebut buku itu adalah bagus sekali, ulasannya, materinya, penjelasannya enak dibaca, orang lalu mencari buku itu. Itu kalau non agama. Tapi kalau agama berbeda. Kalau ini ada hal baru gitu, maka lalu orang malah justru lari. Jangan dekat-dekat dengan itu. Nanti ketularan. Merasa bahwa
yang sudah diketahui itu sudah paling benar gitu kan. Padahal kita sehari-hari ngomong ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Berarti kalau begitu, kalau masih berdoa, tunjukkanlah kami jalan benar, kita mestinya terbuka itu, terbuka informasi dari mana saja, termasuk juga agama ini. Karena agama ini susahnya sudah 15 abad itu. Maka lalu kemudian kalau saya pahami, kamu jangan menjadi orang yang berselimut itu, yang tertutup itu kan, yang tertutup, yang menutup diri, maka bangkitlah dan berilah peringatan gitu kan, dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, wasiyabaka fatohir, pakaianmu besar bersihkan, hal-hal yang menganggap. Nah, ibu dan bapak-bapak sekalian, dari ayat pertama yang turun, lalu kemudian wahyu yang pertama turun, wahyu kedua ini sebetulnya luar biasa kalau kita lihat. Bagaimana agar kita bisa menjadi maju sebetulnya itu dengan ayat Al-Quran ini. Karena itu kalau bicara agama itu memang akan menjadi lebih jelas kalau merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Yang otentik itu Al-Quran sebetulnya. Kalau hadis Nabi itu, karena itu pembukuannya itu sudah 100 tahun. Sejak Nabi wafat, ini sangat banyak simpang siur, lalu kemudian harus bilang ini hadis sahih, hadis tidak sahih, tapi juga tidak mengapa. Kalau ada ragu itu, saya lalu kemudian tanya pada nurani saya itu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi, gitu kan. Maka percayalah itu kepada nuranimu, kepada apa yang kami turunkan bersama rohmu itu. Dan kamu jangan menjadi orang yang pertama kali mengingkari itu, mendustakan. Nah, jangan sampai kita itu mendustakan nurani. Jadi kita sebetulnya ada Quran, ada hadis, yang hadis itu membingungkan, kadang-kadang tanya. Kalau itu cocok dengan nurani itu sebetulnya, makanya kalau dikatakan bahwa Quran itu kan apa yang ada di dalam hati Muhammad, itu Quran sebetulnya. Makanya kalau pada bulan puasa itu Quran turun, bukan lalu kemudian buku ini dicetak banyak-banyak. Al-Quran turun bukan buku ini dicetak banyak-banyak. Lalu di mana-mana Quran ini, kitab ini turun, bukan. Bahkan percetakan libur kalau bulan puasa itu. Jadi bukan ini sebetulnya. Kan percetakan libur Pak Wandoyo kalau bulan puasa itu. Sehingga malah berkurang. Kalau yang dimaksud Quran itu ini gitu kan. Bukan Quran itu sebetulnya Muhammad itu loh. Injil itu sebetulnya ya Isa itu loh sebetulnya. Itu turun. Memimpin kongres, memimpin 124.313 itu, memimpin itu. Itulah Quran turun sebetulnya itu. Mendatangi, memimpin para nabi dan juga insya Allah memberikan berkah. Menolong kita semua ini. Itu Muhammad sebetulnya Quran itu. Kalau yang ada di dalam dada kita ini ada kitab itu dibaca, maka Iqra kita baca itu yang ada di dalam. Itulah nurani kita, ruh. Dalam ruh itu ada rasa itulah. Rasa itulah yang bisa membedakan rasa ini yang ada di dalam dada. Memang sayangnya kita ini tidak begitu mau untuk mencari, kita cukup berkata. Kita ini cukup berkata tetapi tidak tahu barang yang dikata. Padahal seharusnya paham bahwa kata itu ada benda yang dikata. Keterangan itu ada benda yang diterangkan.
Maka Al-Quran itu juga sebagai keterangan mesti ada benda yang diterangkan. Benda yang diterangkan oleh Al-Quran itu apa? Nah kalau itu kita kenali, maka sesungguhnya akan menjadi mudah. Itulah Ibu dan Bapak sekalian pada pagi hari ini, Ibu dan Bapak saya ajak untuk menengok sedikit surat Al-Mudaththir ini, surat yang agar kita disebut orang yang berkemul itu, orang yang berselimut ini, bagaimana dari sini kita bisa menghayati bahwa kita mula-mula disuruh membaca, lalu dari membaca itu ada kesadaran, dari kesadaran tentu ada kebangkitan, bangkitkum, dari kebangkitan ini tidak cukup bangkit, tapi kita disuruh untuk membersihkan pakaian kita, identitas kita, baik yang zahir maupun yang batin. Jangan kita hidup ini hidup ini kita punya identitas yang kurang bagus. Sebagai orang bagil itu kan identitas. Itu sebagai orang sembrono itu kan, sebagai orang yang tertutup, sebagai orang yang pembenci, sebagai orang yang iri, macam-macam, sebagai orang yang tidak jujur, sebagai orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ini semua identitas ini harus dihilangkan, diganti identitas yang bagus. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih sekali atas perhatian dan kesediaan untuk bersama-sama merenungkan, mengkaji, tapi juga selalu saya katakan apa yang saya katakan ini hanya sebagai bahan pertimbangan, bahan renungan saja, dan tentu masih banyak hal yang bisa kita gali dari ayat-ayat ini. Karena itu saya selalu berpesan, dijadikan aja bahan pertimbangan, bahan renungan, jangan menjadi bahan keputusan. Yang memutuskan ya Ibu dan Bapak-bapak, semuanya kita semualah masing-masing kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.